Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala, berkata sang pengarang kitab ini, haddatsana Al-Qasim bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Ruwazbata. Qala, dia berkata, haddatsana Isa bin Khashnam, telah menceritakan kepada kami Imam Isa bin Khashnam As-Sawri. Qala, dia berkata, haddatsana Suwaid, telah menceritakan kepada kami Imam Suwaid, an Malikin, dari Imam Malik, an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari, dari Imam Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqbari, an Abi Shuraih Al-Ka'bi, dari Imam Abu Shuraih Al-Ka'bi, anna nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Man, siapa orang, kana adalah, yu'minu beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul maka hendaknya dia mengucapkan khairan, ucapan yang baik, aw liyasmut atau hendaknya dia diam. Wa man kana, dan siapa orang adalah yu'minu beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari beriman kepada hari akhirat, falyukrim jarahu maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Wa man, dan siapa orang kana adalah yu'minu yang beriman billahi wal yaumil akhiri, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Jaizatun, jaizatuhu, memberikan penghormatannya, menghormati kepada tamu itu, yaumun walailatun, yaitu satu hari satu malam. Wadhiyafatu salasati ayyamin, wadhiyafatu salasatu ayyamin, dan melayaninya tamu itu cukup 3 hari. Wa ma kana, dan tidak ada ba'da dzalika, sesudah itu, ya, maka tidak ada sesudah itu, fahuwa, maka dia shadaqatun, menjadi shadaqah. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahasan kita masih tentang bertetangga. Ada hadis yang sampai kepada kita tentang apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dalam rentetan riwayat yang panjang yang nyambung sampai kepada Rasulullah. Ada 3 yang dipesankan kepada Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya ucapkan yang baik atau sebaiknya diam. Ucapkan yang baik atau sebaiknya diam. Yang kedua, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, muliakanlah tetangganya. Yang ketiga, siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka muliakan dia punya tamu. Pertama, tentang bertutur kata yang baik. Kita ini punya lisan. Lisan itu nggak boleh sembarangan. Kalau lisan kita keluarnya adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah, tentu menjadi manfaat. Tapi kalau tutur kata kita yang keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang tidak baik, bahasa-bahasa yang tidak manfaat, maka itu bisa mencelakai diri kita sendiri.
Nah, belakangan ini banyak pemandangan-pemandangan yang bisa kita jadikan ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita jadikan menata kembali diri kita, atau bahasa kita restart. Kita boleh restart kembali, mengupdatekan kembali cara berpikir kita, cara berperilaku kita, sehingga kedepannya kita akan selamat. Kalau kita tidak mau menrestar kita, tidak mau menata diri kita, bahwa ibarat HP isi yang nggak manfaat itu, kiriman-kiriman itu sudah bebel, udah banyak, kiriman-kiriman yang masuk ke HP itu banyak, akhirnya lemot. Nah, itu harus dihapus-hapus, harus dibuang-buang. Harus dihapus, harus dibuang, supaya sinyalnya bagus, supaya kemudian nggak lemot. Akal pikiran kita juga seperti itu. Banyak yang sudah masuk di otak kita, di pikiran kita, yang membuat akal kita, otak pikiran kita lemot, nggak bisa mikir dengan baik. Karena itu bersihkan supaya yang keluar kemudian adalah yang bermanfaat, yang keluar yang baik. Kiriman WhatsApp di grup kan penuh itu ya. Grup WhatsApp ada berapa, Pak? Puluhan. Itu tiap waktu keluntang-kelunting, kelentang-kelendung tuh, nggak ada berhenti-berhentinya itu. Nah, itu kalau nggak dikosongkan, itu menjadi muter aja itu, lemot itu, lola, loadingnya lama, itu. Nah, ternyata otak kita juga begitu, otak kita dijejeli berbagai macam, masuk ke otak kita. Nah, itu kadang otak kita loadingnya lama. Karena loadingnya lama, akhirnya ada istilah orang ngomong skate-kate. Ngomong skate-kate. Lu sih ngomong skate-kate. Satu lagi, iya sama kayak lu saben ketemu gua juga mukanya lain lu. Padahal bercanda itu. Kalau mukanya sama, bagaimana kembar aja mukanya nggak sama. Nah, jadi harus direstart, harus dibuang, dipilih-pilih. Oh, ini yang sampah, buang, sampah, buang, sampah, buang. Ini yang bagus, boleh nih Mas. Sehingga nanti kedepannya itu tutur kata kita tidak lagi sampah, tapi mutiara. Tutur kita kedepannya tidak lagi penyakit, tetapi sesuatu yang bermanfaat. Harus begitu. Nah, omongan itu tidak lepas dari hati. Omongan tidak lepas dari hati. Orang kalau hatinya lempeng, insya Allah omongannya lempeng. Kalau hatinya belok, omongannya belok. Karena itu tidak bisa ditutupi. Sama dengan ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu juga cerminan hati. Orang kalau hatinya bening, ekspresi wajahnya bening. Tapi kalau hatinya butek, kotor, ya ekspresi wajahnya jadi kucel juga. Gitu. Omongan itu bahaya. Sebab orang mencabut pedang masih bisa dikembalikan ke dalam sarungnya. Ya. Menarik golok dari sarungnya masih bisa dikembalikan. Tapi omongan kalau sudah keluar, bisa nggak balik lagi? Nggak bisa. Maka hati-hati. Ya. Ada bahasa, mulutmu harimaumu. Mulutmu yang bakal membunuh dirimu. Nah, sekarang tidak sekedar mulut, tangan juga bahaya buat kita. Ya. Kalau dulu mulut, sekarang
tangan juga, karena kita nulis jari jemari kita. Berarti falyaqul khairan au falyaktub khairan. Ya. Kalau ingin selamat sebab beriman kepada Allah dan beriman hari akhirat, ucapkan yang baik-baik atau menulislah tulisan-tulisan yang baik. Kalau nggak bisa gimana? Auliyasmut, diam. Atau di keterangan lain auliyaskut. Karena diam itu emas. Ada peribahasa as-sukutu zainun lil alim wa satrun lil jahil. Diam itu hiasan bagi orang alim. Diam itu menjadi penutup bagi orang bodoh. Kalau kita diam, umpamanya kita punya ilmu, itu menjadi perhiasan. Ya, bagus orang nggak banyak ngomong, ya. Tapi sikapnya bagus, penghormatannya bagus. Itu perhiasan. Ada ustadz kiai ngomong mulu di panggung ceramah, ngomong, begitu duduk sama orang-orang ngomong juga, maka perhiasannya menjadi hilang. Ya. Penghormatan orang jadi berkurang. Ini juga bukan berarti jaim, ya. Kalau jadi ustadz jadi kiai jaim dikit dong, ya. Jaga image, ya. Jangan banyak ngomong, nanti wibawanya hilang. Enggak begitu juga. Ya. Jadi diam itu emas, ya. Tapi kapan saatnya diam? Ya. Jangan pingin jadi emas diem lulu. Ada orang maksiat, ada orang berdosa diem aja. Kan diam itu emas. Nah, keliru itu. Ya. Menjadi penutup bagi orang jahil. Orang bodoh nggak akan ketahuan kebodohannya kalau dia nggak banyak ngomong. Maka kadang kita menilai orang per orang itu bisa kita lihat dari perkataannya. Pertama, susunan kalimatnya. Kedua, bobot isi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, tentu dari apa yang disampaikan dengan perilaku yang dilakukan selaras apa enggak. Itu nanti kita lihat. Jadi ada yang bisik-bisik sama saya, Ustadz, saya udah boleh dipanggil Ustadz nih sama orang-orang gitu. Jangan mau kalau nggak ada ilmunya, kata saya. Ya. Jangan mau kalau nggak ada ilmunya. Karena apa? Itu akan mencelakai dirimu. Ya, bangga senang dipanggil Ustadz, padahal ilmunya nggak ada. Orang nanya nggak bisa jawab, jawabannya ngawur. Nah, ini bahaya. Bahaya. Kalau memang kita ada ilmu, menawarkan kepada orang lain, ya, menyampaikan, boleh apa enggak? Ya. Boleh kalau memang kita betul-betul ada ilmunya. Ya. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam menawarkan dirinya untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Perdana Menteri apa? Menteri Pangan. Ya. Ya. Dengan mengatakan bahwa ini hafidhun alim, ya. Saya ahli dalam bidang ini, saya alim, saya ngerti, ya. Jadi boleh ngangkat saya. Nah itu boleh kalau memang ada ilmunya. Tapi kalau kita nggak ada ilmu, jangan ke situ dah. Itu. Ya. Karena apa? Kalau orang menempatkan bukan pada ahlinya, celaka, bahaya. Artis ya udah nyanyi aja, hiburan aja dah. Ya. Kalau artisnya pindah ke Senayan, ya hiburannya di Senayan, repot. Padahal wakil rakyat. Ujung-ujungnya kemarahan dari yang mewakilkan. Itu contoh. Jadi
Kalau ada ilmu ngomong boleh, ya. Coba deh, saya yang pegang, ya. Saya insya Allah bisa, gitu. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada pengetahuannya, lalu kemudian menawarkan diri, itu berarti ingin membuat dirinya celaka. Ya, maka tadi saya sampaikan, jangan seneng gara-gara dipanggil Ustadz. Ya. Karena apa? Tanggung jawabnya berat. Ya. Nggak sekedar ilmu, tapi perilaku kita. Ya. Kalau udah dipanggil Ustadz, makan nongkrong di warung aja udah, ya, suul adab. Udah kurang bagus. Gitu. Jadi ucapkan yang baik atau diam. Diam dalam arti seandainya saya ngomong itu menjadi madharat, ya, akan menjadi bertambah runyem, sebaiknya diam. Tetapi manakala diammu itu menjadi mafsadat, menjadi kerusakan, ya harus ngomong. Jangan kemudian saya kan beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, saya mau diam aja dah. Tetangga berantem, pukul-pukulan, ya, ya, tonjok-tonjokan gitu. Saya diem aja, mau jadi penonton dah, takut salah. Nggak boleh. Harus kita bantu, harus kita selesaikan. Itu. Jadi harus ada penempatannya, di mana kamu harus ngomong, di mana kamu tidak harus ngomong. Guru suruh ngajar, ya, takut omongannya salah, ngajarnya menyampaikan ilmunya, diem, gimana coba? Ya, dari jam 5 tadi sampai jam 6 ntar diem aja. Ya. Bagaimana cara mentransfernya? Ya. Ya, mentransfernya ilmu kan jadi nggak bisa. Sementara instrumennya adalah bicara. Hati-hati bicara. Saya ada berita dari jamaah, Ustadz, bagaimana kalau guru mengajarkan ilmu tapi isinya ghibah? Kata saya, ya diingatkan kalau berani. Kalau nggak berani, nggak usah ngaji lagi. Karena apa? Ngajak ghibah, ya, membicarakan keburukan orang lain. Kalau nasihat boleh, ya. Tapi kalau ghibah nggak boleh. Kalau menceritakan keburukan orang lain dengan maksud pelajaran, bagaimana? Contohnya seperti apa? Misalnya, kita menceritakan tentang Sayyidina Umar sebelum Islam. Kayak apa? Ya, kerusakannya Sayyidina Umar sebelum Islam. Lalu sesudah itu menceritakan pula sesudah beliau bertaubat, masuk Islam, kemudian menjadi orang baik. Boleh nggak begitu? Itu boleh. Ya, itu boleh. Karena apa? Untuk memberikan ibrah, pelajaran buat kita. Tidak selamanya baik itu berangkat dari kecil yang baik. Bahkan kadang-kadang kecilnya baik, gedenya rusak, belangsak. Itu. Ada yang kecilnya bandel, badung, gedenya dewasanya sadar, jadi baik. Itu boleh seperti itu. Jadi ada kalanya harus ngomong, ada kalanya harus diam. Kalau diam itu menjadi maslahat, sebaiknya diam. Tapi kalau diam itu malah menjadi tambah rusak, maka kita wajib ngomong. Ya. Kemaksiatan merajalela, perbuatan dosa menjadi lebih menyebar kemana-mana. Nah itu kita wajib ngomong. Dan sekarang kalau urusannya dengan negara, dengan pemerintah, ada yang tanya kemarin, Ustaz, demo itu boleh apa enggak sih? Boleh apa enggak demo? Hah? Ya. Saya bilang demo boleh kalau demo masak. Demo boleh apa enggak? Dari grup sebelah bilang demo itu haram.
Demo itu haram, ya, karena merusak. Gitu. Nah, demo haram karena merusak itu kalau merusak. Sekarang kalau dia merusak, boleh apa enggak? Nah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi pada 4 hal. Ya. Hal pertama, kalau ada sebut saja pemimpin kita melakukan hal-hal yang di luar daripada ketentuan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, maka pertama adalah nasihatin. Nasihatin. Ya. Kita panggil atau kita yang datang, kita sampaikan nasihat secara baik-baik. Kalau diberikan nasihat secara baik-baik belum kena, ya, maka cara yang kedua adalah yaitu diberikan gertakan gitu, gertakan, macam ancaman, ya, macam ancaman. Ya. Kenapa? Karena memang dia sudah menjalankan roda pemerintah di luar aturan hukum agama atau hukum negara. Lalu yang ketiga itu kumpulkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, kemudian dialog diskusi sampai kemudian menemukan titik temu. Ya. Kayak kemarin tuh kalau dari awal sudah menemui mahasiswa, mungkin tidak terjadi anarkis. Ya. Ya. Mahasiswa tuntutannya apa, yang terjadi di masyarakat seperti apa. Nah, tapi ternyata sampai anarkis. Ya. Kalau sampai anarkis berarti ada penumpang gelap. Ya. Kalau penumpangnya semua terdata dengan baik, ya, demo itu nggak akan anarkis. Tapi kalau anarkis, bisa jadi ada penumpang gelap, bisa jadi ada yang penjegal gelap. Ada tujuan lain. Nah, yang ketiga demo, yang keempat demo. Demo itu solusi terakhir. Kalau pemimpin udah budek, diajak ngomong udah nggak bisa, ya, dinasehatin nggak bisa, maka di demo itu boleh. Tapi itu kalau sudah sampai pada titik ad-darurah. Ad-darurah. Terus yang kita ajak demo kita data, ya. Kemudian cara menyampaikannya tetap harus dengan cara-cara yang baik. Ya. Terus kemudian harus terdata dengan rapi, lalu tidak melakukan pengerusakan, ya, terhadap fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini kan enggak. Yang demo kemana, ada yang enggak demo ke sono kemari bawa molotov, ada yang ya memang sudah bawa bensin disiram di tempat-tempat fasilitas umum. Nah, ini berarti ini penumpang gelap. Baik. Jadi bicaralah yang baik atau diam. Yang kedua, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka muliakan kita punya tetangga. Ya. Tugas kita adalah memberikan penghormatan kepada tetangga. Jangan berpikir lu baik dulu sama gua, ntar gua baik sama lu. Jangan. Ya. Kalau kita pingin dibaikin sama orang, itu jangan nungguin orang berbuat baik dengan kita. Tapi kalau kita ingin dibaikin sama orang, berbuat baiklah dulu kepada orang lain. Yang memulai berbuat baik kita, ya. Bukan orang lain suruh baik sama kita, sementara kita nggak pernah baik sama orang lain. Itu namanya benernya sendiri, ya. Jadi tugas kita terhadap tetangga itu sungguh luar biasa, ya. Terhadap tetangga itu tegur sapanya harus nyambung. Lalu kemudian kalau ada makanan di meja kita harus sampai kepada tetangga kita.
Kalau ada keluhan-keluhan kita punya tetangga, harus kita bantu menyelesaikan keluhannya. Kalau keluhannya persoalan rumah tangga, kita bisa mencari solusi, kita berikan solusi. Kalau keluhannya masalah anak, maka kita harus bisa membantu solusi. Kalau keluhannya masalah keuangan, kalau kita ada, kasih tetangga kita. Nggak usah bicara ngutang, ya, kasih. Ya. Tapi kalau sekiranya berat, ya udah bahasanya ngutang. Tapi utang yang qardun hasan, ya. Utang yang sifatnya ringan, ya, kelonggaran, mengembalikannya kapan saja. Itu terhadap tetangga mestinya seperti itu. Ya. Jangan sampai tetangga kita tersakiti oleh sikap-sikap kita. Adapun tetangga itu balik berbuat baik kepada kita, ya alhamdulillah, berarti gayung bersambut, ya, saling membantu, saling menolong. Kok umpamanya tetangga kita nggak mau baik sama kita, itu urusan dia. Kalau tetangga kita nggak baik sama kita, kita koreksi diri. Oh, mungkin kita ada yang salah, mungkin ada yang kurang pas. Kita sudah koreksi diri, nggak ada di kesalahan secara pribadi terhadap orang itu. Tapi kenapa ya orang itu kok ya tidak pernah akur sama kita, orang itu kok galak sama kita? Oh, mungkin persoalannya dari orang itu. Ya. Bisa saja orang itu terprovokasi oleh orang lain. Bisa juga memang watak modelnya begitu, ya. Watak modelnya begitu, ya. Ada cerita orang Jogja tetanggaan sama orang mana tuh yang ngomongnya keras, orang Ambon, ya, ya. Orang Ambon ngomongnya keras, ya. Kayak ngomong di hutan, ya. Orang Jogja ngomongnya halus. Ya, yang orang Jogja merasa tersinggung melulu. Ini orang ngomong kasar, ngomong apaan gitu. Parah nih nama orang Jogja. Mohon sewu, mohon maaf Bapak kalau ngomong Bu jangan keras-keras. Tetap aja kenceng. Lah emang model saya begini. Saya orang dari timur, ngomongnya begini, mau ngomong apa? Nah, itu kadang begitu terjadi itu. Akhirnya berselisih. Jadi kita harus memulai dari diri kita. Dan kita data, kita deteksi karakter-karakter orang-orang sekitar kita. Kalau sudah tahu karakter orang-orang sekitar kita, lalu bagaimana kita bisa masuk, ya, memahami struktur sosialnya, memahami kondisi kehidupannya. Orang mana dia? Orang Sunda. Sunda mana? Ciamis. Sunda mana? Bandung. Oh, bahasa Sundanya halus. Pasti tutur katanya lebih halus. Orang Sunda mana? Sunda Bogor. Ya, bahasa Sundanya kasar. Sunda Serang, Banten itu Sundanya kasar. Itu karakter bahasanya sudah beda. Orang mana dia? Orang Jawa. Jawa mana? Oh, Jawa Jogja, Jawa Solo. Oh, ada rajanya. Jogja Solo. Ya. Tapi ada Jawa yang nggak ada rajanya. Ya. Jawa Tegal, Jawa Pekalongan itu nggak ada rajanya. Ya, makanya ngomongnya kurang halus. Orang mana? Orang luar Jawa. Luar Jawa mana? Nah ini membawa karakter masing-masing. Apalagi sama-sama orang Betawi, lahir di situ, besar di situ, dari kecil main bareng di situ, tetanggaan sampai tua di situ. Kalau sampai ada masalah, ini aneh. Ya, aneh. Kalau sampai ada masalah, aneh. Lahir di situ, gede di situ, dari kecil main bareng di situ, tua tetanggaan di situ. Kok ada masalah? Aneh. Apa ini yang terjadi? Masya Allah. Mestinya kan sudah tahu luar dalamnya, ya. Luar rumahnya sudah tahu, model karakternya, dalam rumahnya isinya apa sudah tahu. Itu harusnya saling mengisi. Oh, ada kekurangan di tetangga saya, persoalan ini, masalah ini, saya bisa ngatasi, kita atasi. Ya, seperti yang
waktu lalu saya sampaikan, orang-orang zaman dulu itu tolong menolong, bantu membantu itu tanpa pamrih dan tanpa perhitungan. Ya. Ada tetangga, ya, suaminya meninggal dunia, ya, maka anak-anaknya yang masih kecil dipungut oleh tetangga yang lain, ya, dirawat dengan baik, sekolahnya dibiayai dengan baik. Ya. Ada tetangga, ya, dia dalam keadaan kesulitan hidup, dibantu oleh tetangga yang lain. Kalau dia nggak bisa, kerjasama dengan yang lainnya. Ya. Si Anu terlilit utang, persoalan ini, masalah ini, sampai akhirnya dia stres. Nah, tetangga yang lain kumpul bicara, ini bagaimana nih menyelesaikan, ya, masalah tetangga kita, biar dia itu terlewatkan dari masa kritisnya. Ya sudah, utangnya berapa, sama siapa? Ayo kita patungan yuk, kita bantu dia untuk menyelesaikan gitu. Selesaikan gitu. Nah, itu hal-hal yang harus digerakkan kita dalam bertetangga. Kadang masalah sepele menjadi melebar. Urusan anak-anaknya berantem, orang tua ikut berantem. Giliran anak-anaknya udah pada akur, orang tuanya masih plerok-plerokan. Nah, ini kan aneh. Anak aja bisa memaafkan dengan mudah, masa orang tuanya nggak bisa maafin. Malah kadang-kadang, ya, anak berantem pulang nangis, orang tuanya marahin bawa golok. Astagfirullah. Itu namanya nuain anak itu. Anaknya jadi makin tua makin berani. Apalagi udah pokoknya kalau temanmu ada yang nakal begini begitu, udah apa pukul aja kayak batu, pukul beneran kan jadi masalah. Jadi persoalan-persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. Persoalan yang besar dalam bertetangga harus dikecilkan, harus diperkecil, sehingga tangga satu tangga lain itu akur kan jadi enak, bagus. Kalau kita punya tetangga akur, tenang, ya, nggak khawatir bakal kelaparan, sebab pasti dibantu sama tetangga kita. Tenang, nggak khawatir bakal jadi masalah. Kenapa? Karena pasti dibantu oleh tetangga yang lain. Nah, itulah kehidupan dalam bertetangga seperti itu. Maka harus memulai dari diri kita. Kita yang harus mulai berbuat baik kepada orang lain, utamanya adalah tetangga kita. Kalau ada tetangga nggak mau baik sama kita, ya doain aja. Doain aja, mudah-mudahan berubah jadi baik. Kalau nggak baik-baik, diapain? Tungguin aja, tungguin. Tungguin, ya. Tungguin baiknya. Kalau nggak baik-baik, ya, tungguin matinya. Lama-lama kan mati. Ya Allah. Ya. Jadi kadang begitu. Apalagi orang-orang yang bertugas di masyarakat, ya. Tugasnya apa? Tukang mandiin jenazah. Ada jenazah yang baik sama kita, ada jenazah yang nggak baik sama kita. Mandiinnya sama apa beda? Kali yang nggak baik sama kita begitu mandiin dibejek-bejek gitu ya. Sekarang gue balas lo, dulu lo cuman hidup lo, nggak ada baik-baiknya sama gua. Nggak begitu juga ya. Ya Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang ketiga, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hormati tamumu, ya. Berikan penghormatan kepada tamu. Nah, kita ini kurang pati hormat sama tamu, ya. Apalagi tamunya L4. Tahu L4? Lu lagi. Saben hari nongkrong aja. Mana kalau udah nongkrong, mana kopinya? Itu namanya tamu L4. Hormati tamu. Karena apa? Tamu itu bawa berkah. Tamu bawa berkah.
Kalau kita kedatangan tamu, lalu kita memberikan suguhan sama tamu, tamunya seneng, tuh penyakit yang ada di rumah kita kabur semua tuh, pergi tuh. Penyakit yang ada di rumah kita, yang ada di diri kita, itu keluar. Ya, sebab bahagianya tamu yang kita berikan suguhan. Kalau nanti tamu itu pamit dan dia puas oleh pelayanan kita, yang kedua dosa kita keluar semua, ya, keluar tuh, seiring dengan keluarnya tamu. Karena itu hormati tamu. Tentu memberikan penghormatan tamu ya sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, ya. Tidak mesti harus diada-adakan, tidak mesti harus dibesar-besarkan. Tapi bahwa tamu itu, ya, ada orang awam biasa, ada orang-orang yang istimewa. Ya. Saya dulu pernah, ya, kedatangan tamu camat. Ya. Saya nyuguhnya karena kebetulan ada singkong rebus, saya suguhin aja singkong rebus. Ya. Ya. Pak Camat, nih kebetulan nih ada singkong rebus nih sama pisang rebus, gitu saya. Alhamdulillah Ustaz, yang begini nih enak nih, gitu. Jarang-jarang ketemu. Kalau yang datang tamu orang susah, suguhannya kasih yang lebih enak-enak. Ya. Si roti, kasih apa gitu. Kenapa? Ini tamu orang jarang makan enak gitu. Jangan giliran orang kaya yang datang, ya dicariin yang enak-enak. Giliran yang datang orang susah aja. Iya, air bening doang, ya, Masya Allah. Nah, jadi kita kasih penghormatan kepada tamu kita. Batasan menghormati tamu berapa lama? Yaumun walailatun. Ya. Jadi tamu dari jauh, tapi tamunya yang jelas. Ya. Jangan tamu nggak jelas, ngaku-ngaku doang, orang dari kampungnya, dari daerahnya, ya numpang nginep sehari semalam. Ya. Kita tidur, dia main. Ya, ya, harta kita bisa habis, gitu. Karena kadang ada yang modelnya begitu. Jadi tamu datang kita berikan penghormatan. Kalau emang dia butuh nginep, kasih penginapan, yaitu yaumun walailatun. Lah boro-boro buat ngasih nginep tamu, ya. Buat tidur keluarga aja sempit, gitu. Kalau bahasa Rasulullah, ya, keluar lalu manggil orang-orang, ayo siapa yang mau memberikan penghormatan pada tamu saya, gitu. Kasih penghormatan. Diambil sama sahabat, ya, siapa yang mau menampung tamunya. Nah, itu seperti itu. Bahkan ada sahabat yang menampung tamunya Rasulullah, padahal malam itu makanan tinggal sepotong roti yang mestinya dimakan dia dan anak-anaknya. Tapi karena ada tamu Rasulullah, ya, akhirnya anaknya disuruh tidur sore. Ya. Makanan itu dikeluarkan buat tamunya. Suami istri bunyiin piring di dalam, taktik. Begitu keluar ke ruangan tamu, Pak silahkan makan. Lah bapak, saya udah. Ya. Padahal cuman mainan sendok, ya, sama pakai tusuk gigi. Ya. Padahal belum makan apa-apa. Karena saking pingin hormat sama tamu. Nah, itu hormat tamu. Yaumun walailatun. Kemudian melayani, memberikan perjamuan itu salah satu ayam. Ya. Boleh. Yaitu selama tiga hari. Orang dari kampung ke Jakarta, dia mau nyari kerja, kita kasih tumpangan 3 hari. Ya. 3 hari kamu saya jamin di sini. Ya. Ya. 3 hari kamu saya jamin. Lebih 3 hari harus sudah bisa nyari rezeki sendiri. Kalau lewat dari 3 hari dia masih numpang juga, itu namanya orang bikin, ya, tuan rumahnya doyong.
Iya, iya. Pohonan kalau posisinya tidak kuat, disenderin dulu lama-lama doyong. Iya. Lain hal pohon waru, kalau pohon waru memang nggak disenderin juga doyong. Ya, sampai jadi lagu waru doyong itu. Doyong itu. Nah, kita ini jangan lama-lama nyender. Jangan lama-lama memberatkan orang lain. Ya. Jadi tamu hormati, ya, 1 hari 1 malam. Kalau dia butuh pelayanan, layani sampai 3 hari. Ini saya ingat teman saya orang Awak, orang Padang. Itu kalau saudaranya datang dari kampung Awak sana ke Jakarta, 3 hari ya, lewat 3 hari silahkan cari makan sendiri, begitu. Sebab kalau dikasih kelonggaran lama-lama nyender. Tapi kalau nggak dikasih kelonggaran, dia berpikir, wah ini kalau nggak cari makan sendiri bisa bahaya ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini 3 hal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.